Okay, well, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hi, good morning everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Is everyone in good health? Yes, Alhamdulillah. Alhamdulillah. All right, thank you for your response. Right, so you have already done the previous activity in pre-activity. I posted 3 questions and some of you have already answered the questions, but I reckon some of you haven't answered it yet. All right, okay, so what is the topic for today's discussions? What do you think the topic? Kehidupan berkeluarga. Kehidupan berkeluarga ya, okay. Thank you. So we would like to take a look in glance about your answer in pre-activity. Let me share the screen. So these are your answer. Okay, so the first questions. Apa tujuan membangun rumah tangga dalam Islam? Let's discuss. The first one, Alivia. Alivia said, tujuan membangun rumah tangga dalam Islam yaitu untuk menyempurnakan ibadah. Dalam melaksanakan ibadah tidak ada yang mudah, maka oleh karena itu membangun rumah tangga perlu persiapan yang matang. Alright. Let's see Diva's answer. Dalam pemahaman Islam, menikah adalah salah satu cara menyempurnakan agama. Dengan adanya nikah, separuh dari kewajiban agama telah terisi. Alright. So Rizky said, tujuan dari membangun rumah tangga ialah menjalankan perintah Allah serta melaksanakan sunnah Rasul. Membangun rumah tangga sendiri merupakan sebuah ladang ibadah serta bentuk menjaga diri dari perbuatan buruk zina. Good. And then Reynaldi. Tujuan menikah adalah untuk melaksanakan sunnah Rasul. Sebagai seorang muslim, tentu saja kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan ada baiknya kita mengikuti apa yang dicontohkan serta diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya pernikahan merupakan sunnah dari Rasul. Oke. Salvia Nada, melaksanakan dan menyempurnakan ibadah. Menjauhkan menjauhkan seseorang dari perbuatan maksiat. Adela, menjalankan perintah Allah, mencari ridha Allah, menyempurnakan separuh agama, serta melaksanakan sunnah Rasul. Mendekatkan diri dengan Allah. Alright, okay. So, anyone wants to share your opinion orally? What do you think? What is the purpose of getting married? Kenapa sih perlu berumah tangga? Tidak. Urgensinya apa? Rangkin, do you want to say something? Oke. Tujuannya untuk menghindari zina tadi seperti yang sama meneruskan keturunan manusia. Gitu. Okay. Thank you, Rangkin. Next one. Ini nggak ada yang on cam ya, semuanya off cam. Alright. Vina Muzakir. Vina, are you there? Oh, mungkin lagi ke belakang, begitu ya. Karisma Muhammad. Karisma. Yes, ma'am. Can I hear from you? Tujuan dari pernikahan adalah untuk beribadah, ma'am, karena kalau udah menikah itu apa-apa yang dilakukan bernilai ibadah. Masya Allah. Setelah ini ya, Mas Karisma Muhammad. How should I call you? Is it Karisma or Muhammad? My friends always call me Hanif, ma'am. Hanif. My last name. Oh, Yes. Karisma Muhammad Hanif. Yes, ma'am. Alright, okay.
Thank you. Coba yang cewek siapa? Rahmalia. Mbak Rahmalia? Yes, ma'am. Mm-mm. Can I hear from you? What was your answer for question number 1? Answer saya adalah tujuan dari menikah itu mengurangi pergaulan bebas, ma'am. Menghindari diri dari pergaulan bebas. Oke. Terima kasih. Betul ya, semua yang disampaikan Sama-sama. teman-teman, poinnya betul bahwa menikah adalah pertama sarana ibadah, yang kedua mengikuti sunnah, tadi yang Anda tuliskan di jawaban juga betul. Lalu ada lagi juga menuliskan poin menghindari maksiat begitu ya, menghindari perzinahan gitu. Right, oke. Yang kedua, apa saja permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga? Perceraian ya. KDRT. Lalu apa lagi? Suami istri beda pemikiran soal keuangan anak. Oke. Keuangan. Keuangan juga. Ini juga keuangan si Adela. Haris Mahani. Kenapa, Yusril? Perselingkuhan. Perselingkuhan. Right. Keuangan, keluarga. Oke. Kita brainstorm dari sini ya. Betul. Salah satu faktor yang menjadi penyulut konflik dalam keluarga biasanya salah satunya faktor finansial gitu ya. Finansial, makanya antara suami dan istri harus memang punya benar-benar komunikasi ya. Jadi salah satu kunci dalam berumah tangga itu komunikasi. Jadi mungkin kalau yang sering baper itu perempuan ya, karena mungkin sering tidak selamanya perempuan, tapi kadang ada juga yang laki-laki begitu. Intinya kunci utamanya adalah komunikasi. Karena keuangan ya, apalagi rumah tangga baru seringnya diuji dengan finansial. Kalau toh ya tidak diuji dengan finansial, alhamdulillah, tapi seringnya begitu. Makanya teman-teman usahakan, ya, apalagi yang laki-laki, setelah kuliah ataupun ketika kuliah sudah belajar mencari penghidupan sendiri itu bagus. Kemudian melatih nanti kalau sudah lulus kuliah, harus segera mencari penghidupan karena kalau ingin berumah tangga harus sudah punya bekal gitu setidaknya ya. Tidak begitu signifikan antara mungkin kalau selama ini yang kita tahu adalah menjadi PNS adalah idaman mertua begitu. Yang penting bagi laki-laki itu adalah terus bekerja. Pekerjaan enggak perlu pekerjaan tetap, tapi kalau terus bekerja insya Allah nanti ada rezeki di situ. Taharrok fa inna fil harokah barokah begitu ya. Terus saja bergerak insya Allah kalau Anda terus berusaha, insya Allah ada rezekinya. Nanti Allah atur sendiri kehidupan kita. Yang kedua mungkin apa? Anda sebutkan tadi perselingkuhan ya, perselingkuhan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, hak dan kewajiban suami istri ya. Kalau semuanya terpenuhi, insya Allah semuanya terhindari. Ada juga faktor kemarin dari Aisyah ya, ada pendampingan perceraian begitu di Kementerian Agama di perceraian itu salah satu faktornya yang marak ternyata apa? Yang lagi hype sekarang itu perceraian ternyata biasanya perselingkuhan atau perceraian itu disulut faktornya apa? Selingkuh mungkin. Tapi ternyata yang lagi hype adalah reuni ya. Ternyata reuni itu menjadi salah satu penyebab juga terhadap perceraian. Mungkin dulu pernah suka sama suka terus reuni ketemu terus akhirnya berkomunikasi lagi. Makanya ada batasan ketika nanti teman-teman sudah berkeluarga, komunikasi dengan teman walaupun dulu saat sekolah atau kuliah sangat akrab, tapi nanti kalau sudah
menikah harus ada batasannya. Bukan berarti menghilangkan keakraban, tidak, tapi harus ada batasan. Karena sudah saling memiliki suami istri begitu. Oke. Terus banyak faktor lain ya perceraian apa KDRT dan sebagainya. Lalu hal yang menyebabkan konflik. Pertanyaan selanjutnya apa? Sama ya? Oke. Kita cukupkan untuk yang pre-activity. Kita sudah bahas tentang pre-activity. Kita langsung ke materi ya. Anda sudah akses materinya? Sudah saya share PowerPoint di situ? Sudah atau belum? Sudah, Mem, cuma butuh penjelasan lebih, Mem. Thank you, Mas Diva. Nah, Mem. Sebentar saya share screen. Sudah saya buka. Oke, membangun keluarga sakinah. Nah, sekarang week 3 ya. Oh ya teman-teman, ini untuk pekan depan sudah Ramadan, jadi jamnya berubah sehingga satu pertemuan menjadi 1 jam ya. Kalau tidak salah jadi jam 7.30 sampai 8.30. Kalau Ramadan bisa onsite tidak teman-teman? Kalau bisa kita mulai pekan depan kita onsite. What do you think? Teman-teman sudah di Malang atau belum? Atau sudah mager nih? Nggak mau ke Allah, kelas. Mem. Insyaallah. Oke. What to cover? Apa yang akan kita bahas adalah pertama urgensi berkeluarga. Lalu kemudian permasalahan dalam keluarga, mengatasi konflik keluarga. Apa sih sebenarnya urgensi berkeluarga? Ada yang tahu kisah Adam dan Hawa? Coba, can you please share? Kisah Adam dan Hawa. Ada yang tahu? Tidak ada. Jadi manusia pertama yang diciptakan di surah Al-Baqarah disebutkan bahwa Nabi Adam ya pertama yang diciptakan. Jadi Nabi Adam diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu begitu ya. Jadi lebih kalau dikatakan misalkan Nabi Isa itu hebat karena tidak punya ayah saja bisa diciptakan, Adam lebih hebat karena tanpa ayah, tanpa ibu begitu, langsung diciptakan oleh Allah. Jadi kalau Allah berkehendak sudah kun fayakun gitu. Jadi kisah Adam dan Hawa disebutkan di surah Al-Baqarah. Al-Baqarah menyebutkan bahwa diciptakan Adam dan Hawa. Ada pertentangan. Ada yang tahu kisahnya di surat Al-Baqarah? Ternyata Allah berkata kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan seorang manusia. Lalu ditentang oleh malaikat bagaimana? Ada yang tahu? Manusia akan merusaknya, Karena akan merusak bumi gitu. apakah wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan seorang yang akan menumpahkan darah di muka bumi, begitu akan melakukan kerusakan di muka bumi, begitu. Lalu Allah menjawab, sungguhnya kalian tidak tahu apa yang aku tahu, begitu. Lalu kisah Adam dan Hawa, diciptakan Adam dari tanah ya, kemudian dulu tinggalnya di mana Adam? Di surga ya, di surga. Lalu diberilah seorang pasangan, yaitu bernama Hawa atau Eve, Adam and Eve gitu. Lalu mereka berdua dilarang Allah memakan apa? Memakan apa? Buah kuldi, Mem. Sebenarnya tuh nggak ada namanya. Jadi buahnya tuh nggak ada namanya huldi gitu ya. Huldi itu dari bahasa Arab namanya kekal. Jadi kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal, gitu kan bujuk setannya, bujuk iblisnya yang menggoda. Nanti kamu makan aja buah ini, kan dilarang Allah. Kamu makan aja buah ini, nanti kamu akan kekal tinggal di surga begitu. Makanya orang-orang menyebutnya huldi, tapi sebenarnya nggak ada riwayat yang mengatakan bahwa buah itu huldi. Oke.
Lalu akhirnya tergoda begitu Adam dan Hawa memakan buah itu, akhirnya Allah marah ya. Allah marah lalu diturunkan ke bumi. Diturunkan ke bumi, tapi setelah Allah marah, Nabi Adam berdoa, minta ampun. Doanya ada yang tahu? Doa Nabi Adam. Minta ampunan kepada Allah. Ada di surat Al-Baqarah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Jadi ketika Allah marah setelah Adam melanggar apa yang diperintahkan Allah untuk tidak memakan buah dari sebuah pohon, lalu Nabi Adam meminta ampun dan doanya itu Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bagus sekali itu redaksi bahasanya, ya. Lalu diturunkannya terpisah atau bersamaan? Terpisah. Terpisah. Nabi Adam dan Hawa terpisah ya. Lalu akhirnya diturunkan ke bumi, kemudian terpisah saling mencari. Saling mencari, Adam, Hawa di mana begitu. Enggak begitu mungkin ya. Saling mencari, akhirnya ditakdirkan Allah untuk bertemu lagi. Di mana? Di Jabal Nur ya, di gunung namanya Jabal Nur, Jabal Rahmah gitu. Lalu itu tentang kisah Adam dan Hawa, intinya adalah Adam dan Hawa diciptakan berpasangan. Jadi manusia diciptakan, tidak hanya manusia, makhluk hidup diciptakan berpasang-pasang. Tidak hanya manusia, tapi juga kita tahu binatang-binatang diciptakan berpasang-pasang. Lalu ternyata kita manusia itu punya kecenderungan untuk berkeluarga. Itu ya, karena tercipta dari tulang rusuk itu ya. Jadi para perempuan itu mencari tempat patahan tulang rusuk begitu. Patahan tulang rusuknya di mana? Ternyata ada di laki-laki. Lalu itu adalah merupakan naluri yang sudah diatur syariat atau bahasa kita fitrah. Fitrahnya manusia adalah berkeluarga. Oke. Kita lanjutkan. Permasalahan dalam keluarga. Jadi permasalahan dalam keluarga itu tidak zaman now saja, tapi ternyata sejak zaman Nabi, sejak eranya sahabat itu sudah ada permasalahan dalam keluarga. Ada yang tahu permasalahan dalam keluarga? Contohnya di Nabi siapa? Ada? Nabi yang punya permasalahan dalam keluarganya? Kisah Nabi siapa? Nabi Ayub kan. Nabi Nuh. Nabi Nuh gimana? Can you please elaborate? Di titik mana permasalahannya? Istri dan anaknya tidak mengikuti ajaran Islam. Istri dan anaknya ya, bahkan istri itu orang terdekat ya. Istri, bagi suami, istri itu orang terdekat, lalu anaknya tidak patuh pada perintah Nabi Nuh dan perintah Allah begitu. Dikisahkan bahwa Kan'an ya diminta Nabi Nuh untuk naik ke perahu, untuk ke kapalnya, tidak mau. Bahkan membantah, saya akan naik ke bukit yang lebih tinggi begitu. Ternyata tenggelam. Dan manusia kan setelah itu habis ya, kecuali yang ada di kapal Nabi Nuh. Setelah itu habis, lalu regenerasi. Jadi manusia sekarang itu generasinya dari Nabi Nuh sebenarnya. Jadi dari Nabi Adam, tadi kan sudah beranak pinak, lalu sampai kepada Nabi Nuh, karena sedikit sekali orang yang beriman, sedikit sekali. Bahkan Nabi Nuh itu dakwahnya berpuluh-puluh tahun, tapi tidak ada yang mendengar. Sedikit sekali yang mendengarkan dakwah Nabi Nuh kala itu. Lalu Allah memerintahkan untuk membuat kapal itu, namanya kapal Nabi Nuh. Lalu yang ikut ke kapal Nabi Nuh itulah yang selamat beserta hewan-hewan. Tuh. Jadi kita ini keturunannya Nabi Nuh setelah Adam ya. Oke. Gitu. Nabi Nuh. Ada siapa lagi? Nabi siapa lagi? Ayub, ma'am. Nabi Ayub, can you please go on with your sharing? Gimana Nabi Ayub? Diuji dengan
penyakit, Mem, sehingga ditinggalkan oleh istrinya. Ditinggalkan istri, bahkan keluarga-keluarganya ya. Iya. Keluarga extended family-nya ditinggalkan karena sakitnya bertahun-tahun ya. Merasa jijik begitu karena sakitnya Nabi Ayub sudah bertahun-tahun. Oke. Satu lagi mungkin Nabi siapa lagi? Nabi Lut, Mem. Go on, siapa ini? Nabi Lut gimana? Nabi Lut dikhianati oleh istrinya. Istrinya membeberkan rahasia bahwa ketiga lelaki tampan yang datang ke rumahnya itu adalah pokoknya dibeberkan kepada tetangga-tetangganya. Jadi tiga lelaki yang tampan ini dikejar-kejar oleh kaum Sodom. Betul. Itu kisahnya kaum Sodom ya. Nabi Lut begitu, istrinya juga sama seperti Nabi Nuh tadi, tidak taat kepada Nabi Lut. Jadi di dalam Quran itu dikisahkan permasalahan keluarga itu diantaranya Nabi Nuh sama Nabi Lut. Karena dua istrinya tidak taat kepada beliau. Ada juga seorang istri yang taat sekali, diuji oleh suaminya. Siapa? Istri Fir'aun. Asia ya. Asia binti Mahzum. Asia bukan Aisyah ya. Asia seorang yang taat gitu, tapi suaminya mengaku sebagai Tuhan. Di Al-Qur'an disebutkan Asia itu selalu berdoa, Rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumidz dzalimin. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, berikanlah aku rumah di surga. Wa najjini min fir'aun, doanya Asia. Dan najjini itu hindarkanlah saya dari Fir'aun. Wa amalihi, tidak hanya Fir'aun tapi amal perbuatan Fir'aun ini. Wa amalihi wa najjini minal qaumidz dzalimin, dan dari orang-orang yang berbuat zalim. Itu nabi dan sekarang sahabat. Ternyata tidak hanya nabi, sahabat pun punya konflik dalam keluarganya. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Ini ya, ini surat apa? Ada yang tahu? Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ini at-tahrim ya. Ya ayyuhan nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Ini peristiwa tentang teguran Allah kepada Nabi Muhammad. Ada yang tahu kisah ini? Bahwa istri-istrinya cemburu. Kan Nabi Muhammad istrinya tidak hanya satu. Di antaranya ada Zainab, ada Aisyah, ada juga Hafsah. Kemudian ada Nabi pulang dari, jadi asbabun nuzul ayat ini adalah teguran Allah kepada Nabi. Jadi ketika itu Nabi pulang dari rumah Zainab, lalu ke rumah Aisyah, lalu Nabi mengatakan atau bercerita tentang bahwa Nabi di rumah Zainab makan madu, dan madunya enak katanya, kata Nabi. Diceritain begitu, Aisyah merasa cemburu. Dan begitu pula ternyata cerita itu Nabi bawa ke rumahnya istri selanjutnya, yaitu Hafsah. Jadi keduanya cemburu. Lalu keesokan harinya Nabi datang ke rumah Aisyah, lalu ditanya juga, gimana Nabi madu di rumah Zainab gitu, seakan-akan menunjukkan kalau Aisyah itu cemburu. Lalu Nabi siapa ini? Lalu Nabi, apakah ini? Sudah. Bisa. Oke. Jadi Nabi seakan-akan mengharamkan madu.
Lalu Allah menegur Nabi dengan surat ini. Loh, apakah kamu menghalalkan apakah kamu mengharamkan apa yang aku halalkan? Jadi madu itu tidak haram, tapi karena peristiwa tadi cemburunya istri Nabi terhadap istri yang lain, sehingga seakan-akan Nabi itu berkata bahwa madu itu haram, padahal madu itu halal. Lalu Nabi ditegur ya dengan surat ini. Lalu selanjutnya surat Al-Mujadalah ini tentang kafaratud dzihar. Ada seorang istri sahabat mengadu ke Nabi perkara bahwa suaminya mengatakan kafaratul dzihar itu mengatakan bahwa kamu seperti punggung ibuku. Dulu dalam tradisi Arab, perkataan begitu itu sangat menyinggung dan itu tidak layak diucapkan oleh seorang suami. Suami sudah minta maaf, tapi ternyata istrinya karena sudah sangat tersinggung tidak dimaafkan, jadi tidak mau rujuk si istrinya. Ini ayat ini berbicara Al-Mujadalah ayat 1-5 tentang kafaratul dzihar. Oke. Selanjutnya, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Kita tahu ya, kita punya sekarang ini problem masyarakat atau problem sosial itu lebih kompleks dari masyarakat kita dahulu di zaman-zaman dahulu. Jadi permasalahan sosial kita sangat-sangat kompleks. Itu salah satu penyebabnya apa? Yaitu karena tidak terbinanya keluarga. Jadi kalau mau masyarakat kita itu baik, jadi kita perbaiki dulu pendidikan di keluarga. Jadi kalau keluarga itu tidak diurusin, tidak menjadi hal yang mengejutkan kalau masyarakat kita memang ada dekadensi moral dan sebagainya, itu sumbernya dari keluarga, karena keluarga tidak terbina dengan baik. Kalau keluarga itu ada siapa? Ada suami dan istri. Jadi rohnya keluarga kalau di rumah itu ya istri. Istri harus diayomi, harus harus dibina oleh suami. Jadi kita ini kalau disebutkan dalam Al-Quran bahwa kita ini khalifah fil ard gitu. Memang benar, karena apa? Karena kepemimpinan kita itu ada di keluarga ya. Nanti suami istri itu saling memimpin. Memimpin siapa? Memimpin anak-anak gitu. Anak-anak misalkan keluar rumah, harus pakai harus pakai pakaian yang menutup. Agar apa? Agar di masyarakatnya tidak terjadi kerusakan di masyarakat. Nah itu kuncinya ada siapa? Di suami dan istri, ada ayah dan ibunya, gitu ya. Oke, kalau terjadi konflik, boleh kita melakukan satu hal yang dianjurkan agama adalah musyawarah. Musyawarah itu dalam bahasa sekarang apa sih? Apa dalam bahasa sekarang? Diskusi. Diskusi ya, diskusi atau negosiasi, diskusi itu ya, musyawarah. Lalu harus diselesaikan kalau ada masalah, harus diselesaikan dengan adil. Musyawarah, kenapa musyawarah? Karena ini salah satu mekanisme pengambilan keputusan. Masyarakat ya keluarga. Jadi keluarga dulu, masyarakat. Disebutkan itu al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama dari anak-anaknya. Sehingga ya memang kalau nanti teman-teman berkeluarga, usahakan yang laki-laki memang ilmu agamanya udah cukup sehingga bisa membina si istri. Si istri juga walaupun si istri katakanlah di luar punya peran penting memimpin masyarakat, misalkan kalau sudah di keluarga ya harus taat suami gitu. Oke. Lalu keadilan juga keadilan dalam keluarga akan terrefleksi dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Ini tentang fa'in arada fisalan antara minhuma wa tasyawuran ala fala junaha alaihim. Ini tentang musyawarah ya salah satunya. Ayat menjelaskan tentang pentingnya bermusyawarah. Ini dicontohkan dalam permasalahan sapih ya. Oke. Sapih itu harus berapa? Dianjurkan dalam agama kita berapa lama menyapi anak? 2 tahun ya. 2 tahun anak itu harus disapi. Tapi kalau ada
Misalkan ibunya sakit atau ada kondisi-kondisi tertentu boleh dipermusyawarahkan. Oke, beberapa masalah dalam keluarga ini ya diantaranya tadi teman-teman sudah beberapa menuliskannya dan menyampaikannya, diantaranya adalah nusyus suami istri, perselingkuhan, pengabaian nafkah keluarga, ini tadi tentang finansial ya. Jadi nafkah itu sifatnya wajib bagi suami ke istri ya. Lalu kedurhakaan anak, anak yang mungkin kurang bisa diatur begitu ya. Lalu secara nusyus, apa itu nusyus? Adalah ketidakpatuhan suami istri. Di antaranya pengabaian hak dan kewajiban. Dalam fikih biasanya nusyus hanya disematkan pada pihak istri. Nusyus istri bisa berupa ucapan kasar, menolak menjawab suami, menolak hubungan intim, keluar rumah tanpa izin. Itu ya salah satu kewajiban istri ini. Ya harus menjaga ucapan. Jangan kalau suaminya panggil harus direspon begitu. Kalau suaminya butuh ya harus dilayani. Tapi misalkan laki-laki harus bermusyawarah, misalkan istri memang ada sakit atau apa, ya pintar-pintar suami lah gimana gitu ya. Keluar rumah tanpa izin. Ini teman-teman kalau berbicara tentang hubungan intim jangan jangan tabu ya, karena memang itu fitrahnya manusia, jadi penyalurannya ada dalam pernikahan. Dan itu halal. Kalau disalurkan di luar pernikahan justru itu menjadi dosa. Oke. Di surah An-Nisa disebutkan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Jadi laki-laki itu qawwamun. Apa qawwamun? Qawwamun Lebih kuat. lebih kuat, tapi dalam lebih kuat dalam hal apa kira-kira? Iman mungkin. Fisik. Bisa jadi fisik, bisa jadi iman gitu. Tapi di sini lebih ditekankan kepada bahwa ya laki-laki itu harus lebih teguh gitu, lebih berpendirian daripada nisa. Karena perempuan itu karena memang terbuat dari tulang rusuk ya. Tulang rusuk itu kan bengkok ya. Jadi kalau bengkok menasehatinya kurang tepat itu akan patah begitu. Jadi memang perempuan ini makhluk halus jadi harus dihalusin. Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makanya harus qawwamah si laki-lakinya harus lebih kuat, tapi kuat tidak hanya maknanya fisik tapi juga dalam hal-hal lain, bisa memimpin, bisa mengajari istri itu. Oke. Ini surat An-Nisa tentang bagaimana harusnya suami. Oke. Dan selanjutnya surat An-Nisa juga disebutkan, dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir atau gengsi gitu ya. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini tentang harusnya bagaimana komunikasi suami istri ya. Oke. Alright. Perceraian tuh halal atau haram? Halal, Mem, tapi halal yang dibenci sama Allah, Mem. Betul. Jadi perceraian itu halal, tapi halal yang dibenci. Oke. Ya makanya teman-teman berupaya kalau misalkan nanti mau nikah, berupaya mencari yang sholihah. Kemarin kriterianya sudah disebutkan di pertemuan sebelumnya, ada 4 hal. Apa? Masih ingat? 4 hal perempuan dinikahi. Tungkahul mar'atu. Karena agamanya. Karena agamanya, kemudian hartanya, kecantikannya, apalagi satunya ya. Hasab apa? Hasab ya, keturunan ya. 4 hal, tapi farbida din taribat yadak gitu.
Jadi hadisnya apa? Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Jadi membacanya jangan separuh-paruh seperti kalau kita membaca ayat poligami ya, fankihu ma thaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' gitu. Bahwa laki-laki boleh menikahi perempuan mathna wa thulatha wa ruba'. 2, 3, 4. Biasanya berhenti di situ ya, tapi tidak dibaca redaksi selanjutnya yaitu apa? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau Anda takut tidak bisa berbuat adil, maka satu saja cukup. Tapi seringnya apa? Dibacanya fankihu ma thaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Oke. Lalu nusyuz suami. Tadi nusyuz istri ya, sekarang nusyuz suami apa? Contohnya bersikap keras terhadap istri. Lagi-lagi istri itu terbuat dari tulang rusuk. Jadi pintar-pintarlah berkomunikasi dengan istri-istri kalian. Tidak mau menggaulinya, tidak memberi hak istri. Hak istri apa? Dinafkahi. Right. Perselingkuhan, runtuhnya saling percaya diri, pengabaian kebutuhan lahir batin pasangan. Ini kalau sudah perselingkuhan akhirnya cerai, akhirnya apa? Anak yang menjadi korban. Perpisahan itu hal yang sangat menyakitkan bagi anak. Ya, oke. Nah, ini dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ini zina itu didekati saja tidak boleh, apalagi dilakukan. Salah satunya apa ya? Pacaran itu fenomena sekarang. Oke, jangan didekati zina itu. Karena kalau sudah didekati itu sangat berbahaya. Dan kalau sudah zina akhirnya apa? Merusak masyarakat ya. Ini hukum bagi pezina ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Si pezina, laki-laki dan perempuan, fajlidu. Apa fajlidu? Ada yang tahu bahasa Arab? Fajlidu kulla wahidin minhuma. Dicambuk. Kulla wahidin minhuma. Keduanya, kulla wahidin minhuma. Setiap dari keduanya. Mi'ata jaldah. Setiap orangnya, si laki-laki 100, si perempuannya juga 100. Nah, ini di surat apa nih? Ada yang tahu? Al-Mu'minun, betul. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah mereka orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa orang yang beruntung itu? Siapa sih orang mukmin itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang dalam salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Menolak bermain-main begitu ya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang mereka mengeluarkan zakat ya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Ini yang poinnya sesuai pembahasan kita hari ini adalah dan mereka yang li furujihim hafizun. Apa? Furuj itu apa? Farj. Kemaluan. Hafizun menjaga kemaluan. Betul. Dan mereka salah satu kriteria orang mukmin yang beruntung itu adalah 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah yang menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluannya maksudnya apa? Tidak mendekati zina dan lain sebagainya. Malu itu ternyata part of iman begitu ya. Malu itu ternyata sebagian dari iman. Kalau di Mahfudzat itu ada apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak malu, udah lakukan aja semaumu. Malu itu part of iman. Nah, ini walladzina hum li furujihim hafidun illa kecuali ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali untuk keluarga-keluarga mereka, untuk apa? Pasangannya atau budak-budaknya dulu, budak-budak ya. Oke, itu ayat terkait menjaga kemaluan. Pengabaian nafkah pada keluarga. Nafkah secara ma'ruf ya. Oke, jika tidak mampu atau lalai, istri bisa menuntut pembatalan nikah karena pentingnya posisi nafkah suami pada istri ya. Saat iddah tetap dinafkahi, dan ini yang tidak banyak dikaji ya.
saat iddah, misalkan ada terjadi perceraian, waktu iddah itu tetap dinafkahi. Kalau selama ini yang Anda tahu apa? Kalau sudah cerai gitu ya? Iya, Iddah itu berapa lama? 3 bulan. 3 bulan, bulan. sekitar 3 bulan, berapa hari begitu ya? Kira-kira segitu, 3 sampai 4 bulan ya. Jadi saat iddah itu tetap dinafkahi. Karena kan si perempuan enggak boleh, apa batasan iddah bagi perempuan? Tidak boleh? Tidak boleh keluar rumah, Tidak boleh keluar rumah, lalu? tidak boleh memakai parfum yang terlalu nyegah gitu kan. Tidak boleh, Tidak boleh berhias ya, berhias, tidak boleh berhias itu karena tidak bisa keluar rumah itu, makanya ada ketentuan ini saat iddah tetap harus dinafkahi karena si perempuan tidak bisa keluar rumah begitu. Nah, ini kedurhakaan anak. Ini tentang anak ya. Nanti teman-teman bisa pelajari ini. Ini anak Nabi Nuh tadi. Nabi Nuh kan setelah setelah anaknya tidak beriman, lalu protes, sedikit protes gitu sama Allah. Lalu sama Allah ditegur. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya dia laisa min ahlik. Apa ahlik itu apa? Ahlu itu keluarga. Sesungguhnya dia bukan keluargamu. Jadi dapat dikatakan bahwa anak biologis itu sejatinya bukan anak kita kalau dia tidak menyembah Allah. Nabi Nuh saja ditegur. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Itu gimana ya? Nabi Nuh ke anaknya, kan namanya juga anak ya, pasti sayang. Terus ketika si Kan'an tidak beriman, agak protes begitu sama Allah. Lalu Allah ditegur, ya Nuh innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Kenapa Allah bilang si anaknya Nabi Nuh itu bukan keluargamu? Karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Karena mungkin secara naluri ya, orang tua ke anak sayang gitu, lalu bernegosiasi ke Allah begitu Nabi Nuh, tapi ternyata ditegur sama Allah. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, tidak selamanya anak biologis itu anak kita. Bisa jadi misalkan Anda nanti menjadi pengajar atau menjadi mentor atau apapun, Anda mempunyai anak namanya anak ideologis. Secara anak ideologis itu gimana ya? Murid Anda bisa Anda ajari tentang keimanan sehingga dia taat kepada Allah. Bisa jadi dia menjadi penyelamat Anda nanti. Tidak selamanya anak biologis menjadi anak Anda. Gitu. Sudah selesai nih? Alright, okay. So itu tentang bagaimana membina keluarga dalam pernikahan. Gitu. Oke, Nabi, sahabat punya permasalahan dalam keluarga. Tadi disebutkan Nabi punya permasalahan, diantaranya harus dicemburi para istri-istrinya. Kalau menurut Anda poligami itu bagaimana? Kalau Anda ditanya teman Anda, what is your opinion about poligami? Apa boleh atau gimana? Sering ditanya gitu, poligami. Boleh, Mem. Tergantung kesepakatan suami dan istrinya, Mem. Jadi kalau biasanya ada nih kaum liberalis tanya ke kita, poligami itu gimana? Terus lalu dengan tujuan menyudutkan Nabi Muhammad. Poligami itu boleh, di dalam Al-Quran pun disebutkan ya, poligami itu boleh. Tadi kan ayatnya, fankihu ma toba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Boleh menikahi kamu laki-laki dari perempuan-perempuan ini 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, fawahidah, satu aja. Jadi poligami itu dalam Islam dibolehkan hadir sebagai solusi. Ada loh, kita jangan dipukul rata begitu ya. Ada loh mereka-mereka yang berkeluarga ternyata istrinya setelah menikah apa?
mungkin sakit sehingga tidak mau menceraikan, akhirnya poligami solusinya. Jadi jangan, ini kasuistik ya, jangan kemudian dipukul oleh kaum-kaum liberalis dibilang poligami, Nabi Muhammad dipojokkan sebagai apa, pecandu seks begitu karena istrinya banyak begitu. Bukan begitu. Kalau poligami, kita mau poligami menyebut Nabi Muhammad poligami, padahal nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun poligami loh. Nabi siapa yang Anda tahu istrinya lebih dari satu? Nabi siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Ayo, Nabi Ibrahim istrinya berapa? Nabi Ibrahim is the father of the prophets. Bapak para nabi itu Nabi Ibrahim. Istrinya berapa? Udah anaknya deh, Nggak tahu. anaknya Nabi Ibrahim berapa? Anaknya Nabi Ibrahim? Siapa? Cuma Udah. Ismail yang saya tahu, Mem. Ismail yang tahu. Itu dari ibu yang bernama siapa kalau Ismail? Nabi Ismail, ibunya Hajar ya. Hajar. Lalu satu lagi. Jadi kalau Anda sebentar, Nabi Ibrahim itu father of the prophets. Jadi bapak para nabi itu Nabi Ibrahim. Keturunannya itu semuanya mayoritas jadi nabi. Dan Nabi Muhammad itu keturunan dari siapa? Dari jalur Nabi Ismail. Kalau jadi pertama Nabi Ibrahim itu punya istri namanya Sarah. Pernah dengar? Dengar saja belum pernah masa? Belum, Mem. Serius? Seriously? Jadi pernah dengar tapi lupa. Iya, Sarah. dengar, Mas. Sarah. Pertama, jadi kisahnya gitu. Nabi Ibrahim itu tinggal di daerah yang namanya Mesir ya, Mesir. Jadi Raja Mesir, Fir'aun itu kan dari dulu Raja Mesir namanya Fir'aun ya. Jadi yang terakhir yang mengaku Tuhan itu Ramses keberapa begitu, Fir'aun keberapa. Jadi Fir'aun itu kejulukan raja untuk Mesir. Jadi dari zaman dulu tuh ada namanya Fir'aun. Dan Nabi Ibrahim ini jalan sama istrinya Sarah. Dan Fir'aun ini waktu Fir'aun di zamannya Nabi Ibrahim, kalau kita tahu Fir'aun kan di zamannya Nabi Musa ya, yang tenggelam lalu dikejar-kejar itu loh, itu zaman Nabi Musa. Sejak Nabi Ibrahim itu sudah ada penguasa Mesir namanya Fir'aun. Tapi Fir'aun ini kalau ketemu orang cantik, dia akan selalu ingin dimiliki begitu. Dan Nabi Ibrahim waktu itu lewat, bilang sama Sarah, nanti Sarah, nanti ketika ada pasukannya Fir'aun mengetahuimu, karena si Sarah ini cantik, bilang kalau kamu ukhti. Ukhti itu apa? Saudara perempuan ya, saudara perempuanku jangan istri. Lalu kemudian ternyata si Sarah ditangkap oleh pasukan Fir'aun, lalu ingin ingin digauli begitu. Lalu si Sarah ini berdoa, tangannya si Fir'aun ini kaku, setiap mau datang ke Sarah, tangannya selalu kaku. Beberapa kali begitu kaku, lalu sudah dilepaskan si Sarah itu, lalu diberi budak Mesir namanya Hajar. Singkat cerita, si Sarah ini Sarah tidak kunjung memberi keturunan ke Nabi Ibrahim. Lalu Sarah, karena satu-satunya orang yang dekat Sarah adalah Hajar, maka Hajar menikah dengan Nabi Ibrahim atas persetujuan Sarah. Kemudian akhirnya Hajar hamil, lalu hamil memiliki anak, lalu dipisah antara Hajar, ada di surat itu, kalau Anda ingat peristiwa Idul Adha, itu salah satunya dari situ. Idul Adha, lalu Hajar dan Ismail ke mana? Ke daerah mana? Ke Arab Saudi kan? Lalu sungguh indah gitu ceritanya, dan kata-kata redaksi bahasa Arabnya sangat-sangat indah sekali kalau Anda mau baca.
ditinggalkan si Hajar dan Ismail itu di lembah fi wadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah yang tanpa ada, yang sungguh kering, nggak ada apapun. Kan dulu Arab sangat-sangat gersang ya. Lalu kemudian si Hajar ini, makanya peristiwa Sofa Marwah kan karena Hajar lari-lari mencari air untuk Ismail. Ya, Sofa Marwah kembali satu bukit ke bukit yang lain, lari-lari, makanya sa'i itu dari situ kan Hajar, peristiwanya Hajar, sa'i tidak menemukan air, ternyata airnya apa? Keluar dari mana? Dari Keluar dari kakinya Nabi. kakinya Nabi Ismail. Makanya rezeki itu begitu ya, kita cari ke sana ke sini, ternyata sudah ditentukan sama Allah. Kita diminta untuk usaha aja. Usaha ke kanan, ke kiri gitu. Ternyata rezekinya dikasihkan di sekitar Nabi Ismail. Lalu dalam singkat waktu Nabi Ismail sudah besar, Jazirah Arab sudah dihuni oleh banyak orang. Nabi Ibrahim datang. Ternyata waktu ditinggalkan itu Sarah memiliki anak, namanya siapa? Ishak. Mem. Betul. Jadi keturunan Nabi Ishak itu ada siapa? Pokoknya nabi yang tidak dari golongan Arab. Yang golongan Arab itu ada salah satunya Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad itu keturunannya Ismail. Kalau Sarah itu Ishak, lalu yang terakhir itu Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu dari keturunan Ishak. Jadi satu jalur sebenarnya. Makanya Nabi Ibrahim dinamakan Father of the Prophets. Makanya orang-orang Yahudi itu tidak mengakui Nabi Muhammad karena apa? Nabi Muhammad bukan dari ras mereka. Karena dari ras Ismail, bukan dari ras Ishak. Jadi kalau Anda tahu Yahudi itu mengakui kebenaran apa yang dibawa Muhammad, tapi tidak mengakui pembawa risalah. Karena merasa Nabi Muhammad bukan dari keturunan Ishak, bukan dari Nabi Isa, atau orang-orang Kristiani menyebutnya Yesus begitu. Pokoknya di situ. Kok jadi ke situ ya? Oke, jadi poligami itu tidak hanya pada zaman Nabi. Yang ingin saya highlight adalah poligami tidak hanya terjadi pada zaman Nabi. Zaman-zaman sebelumnya itu sudah ada poligami itu. Dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kan syariatnya sama. Syariatnya adalah mentauhidkan Allah. Pun Nabi Isa pun menyembah Allah. Nabi Muhammad dan Nabi Isa tidak pernah mengatakan bahwa anak Tuhan, tidak. Untuk dakwah Nabi Isa tetap satu, bahwa menyembah Allah. Oke, sebelum kita akhiri, any one of you wants to conclude of today's material? Ada yang ingin memberikan refleksi terhadap materi kita hari ini? Silakan. Siapa? Should I call you? Diva, mungkin Diva? Kalau menurut saya materi untuk hari ini tuh kita tuh jadi dalam keluarga tuh kayak gimana ya jelasinnya, kayak kita mempelajari tentang karakteristik sebuah keluarga sakinah ya. Terus di dalamnya itu kayak ada kewajiban tertentu dalamnya, kewajiban tertentu yang perlu kita ketahui. Itu aja yang saya bisa konkretkan. Oke, thank you Mas Diva Gimnastiar. Selanjutnya setelah mendengarkan materi hari ini nih, what can you reflect? Nanti pengennya ke depan gimana? Ada yang mau? 1, 2 mahasiswa? Alivia? Can you please relate to your life? Dari saya lebih mempersiapkan diri lagi sebelum
sebelum ke jenjang membangun rumah tangga gitu, Mem. Karena memang yang perlu disiapkan secara finansial, lahir dan batin gitu, Mem. Betul, betul. Jadi harusnya ada mata kuliah atau jurusan keluarga begitu. Karena membina rumah tangga ini it's like a lifelong journey begitu ya. Jadi perjalanan seumur hidup begitu, harusnya ada jurusan gitu ya. Jurusan membina rumah tangga begitu. Karena ternyata yang akan kita arungi setelah misalkan teman-teman lulus dari kuliah itu membina rumah tangga gitu. Ternyata ada permasalahan kompleks di situ yang harus dipelajari. Jadi benar tadi Mbak Alifia, bagus. Jadi setelah ini mau mempersiapkan diri nih. Nih, Mbak Alifia udah siap-siap nih, wifeable ini. Oke, saya harap teman-teman yang lain juga begitu mempersiapkan diri, tidak hanya untuk akhwatnya saja, apalagi ikhwannya yang akan menjadi imam dalam keluarga. Jadinya harus mempersiapkan, tidak hanya masih ingat ya materi yang pekan lalu, ingat laki-laki itu kewajibannya tidak hanya menafkahi istri, tidak hanya dalam hal finansial saja, tapi yang utama, paling utama apa? Paling utama adalah mendidik istri dan anak-anaknya. Ingat di surat At-Tahrim disebutkan apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, pertama jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi tidak hanya kebutuhan finansial saja, kalau finansial itu sudah hal lumrah lah ya, tapi yang harus diingat adalah memimpin istri dan anak-anaknya untuk beribadah kepada Allah. Alright, so that's all for today. Is there anything to discuss? Tidak ada ya. Ini ada chat, ini apa ini? Mem, saya mau tanya, Mem. Silakan, Mas Yusril. Kalau seumpama nih, Mem, apa namanya? Suami sama istri itu berpisah gitu, Mem, cerai. Kemudian ingin rujuk gitu, Mem. Itu gimana, Mem, cara rujuknya? Terus ada nggak batasan rujuk gitu, Mem? Jadi berapa kali boleh rujuk gitu, Mem? Saya kurang mendalami soal ini ya, tapi sebatas yang saya tahu nanti teman-teman juga boleh cari tahu yang lebih dalam. Setahu saya kalau saya nggak tahu kalau setelah, maksud saya secara pengadilan itu harus ada, kan ada mediasi ya, ada waktu mediasi sebelum benar-benar cerai ya. Kalau kan masukkan ke pengadilan dulu, kan di pengadilan tidak semerta-merta langsung diterima, jadi harus ada rigid apa yang membuat pisah, misalkan si suami tidak memberikan haknya kepada hak dan kewajibannya kepada istri misalkan. Jadi titik beratnya harus benar-benar memberatkan. Kalau tidak benar-benar memberatkan tidak bisa pisah itu. Sebelum ke situ harus ada mediasi di antara suami istri. Ada teman saya yang bekerja di pengadilan agama itu begitu, harus ada mediasi dulu antara kedua belah pihak. Jadi majelis Aisyah itu salah satunya adalah pembelaan itu untuk apa ya? Untuk mempertahankan keluarga ini agar tidak sampai cerai begitu. Karena kalau sudah sampai cerai itu masalah hukumnya agak ribet. Jadi ada orang-orang yang memang membantu mempertahankan. Saya kurang tahu paham pengadilannya harus berapa lama, Mas Yusril, maksudnya rentang waktunya berapa. Tapi itu kalau sudah kalau secara agama talaknya kan 3 kali. Kalau sudah tidak talak 3 kali berarti kan sudah cerai ya. Jadi makanya talak itu tidak diberikan ke istri tapi ke suami. Kalau talak itu diberikan ke istri bisa jadi tiap hari minta cerai begitu. Dan tolak tuka begitu nggak bisa. Kalau talak itu makanya diberikan ke suami, makanya hati-hati dalam mengucapkan talak karena kalau sudah mengucapkannya 3 kali berarti sudah bisa. Kalau dalam sisi agama ya, kalau kan beda ya kita aturan syariat dan aturan negara itu sepertinya beda. Saya nggak tahu kalau dalam pengadilan agama aturannya bagaimana, kurang paham. Ada yang tahu mungkin atau nanti Mas Yusril bisa mencari tahu ya berapa lamanya. Tapi kalau dalam syariat itu diucapkan 3 kali, Mas Yusril sudah talak. Kalau untuk rujuk setahu saya harus menikah dulu ya.
menikah dulu dengan orang, lalu bisa rujuk begitu. Tapi kalau dalam batasan pengadilan agama, saya kurang paham berapa lamanya. Gitu ya, hopefully answer your questions, Mas Yusril. Baik, Mem. Terima kasih, Oke, Mem. ada lagi? That's all? Oke. Next meeting adalah hari Kamis. Hari Kamis itu sudah Ramadan. Harusnya teman-teman mengajarkan project pertama. Nanti kita lihat kondisinya. Harusnya mengerjakan project pertama ya. Masih ingat project pertama? Nanti bisa dilihat lagi di course outline-nya. Project pertama. Itu meeting keempat ya besok itu. Nanti coba saya infokan lagi di grup. Kalau onsite kita sepakati sudah bisa atau belum kira-kira? Insya Allah, Insya Allah bisa. ya. Nanti kita list juga di grup siapa-siapa saja yang sudah bisa onsite. Mayoritas sudah di Malang kan ya? Atau belum? Sudah, Mem. Sudah, Alifia sudah. Mem. Sudah, Yusril juga sudah. Tahu sih Pak Rismala tadi ya. Oke. Kita usahakan beberapa kali mumpung Ramadan kita ke masjid ya. Jam 7.30. Alright. Thank you very much for your active participation. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.